Saat ini kita akan memasuki ibadah dengan tema Dipanggil Jangan Menolak dengan pelayan firman Pendeta Samuel Ismayanto. Sebelum kita melanjutkan liturgi ini, ada beberapa warta lisan yang akan saya sampaikan. Untuk beribadah minggu, jemaat perlu mengisi form registrasi ibadah setiap akan beribadah dan dapat memilih kehadiran di KU1 pukul 7 atau KU2 pukul 9.30 pagi. Form registrasi akan dibuka setiap hari Senin dan akan ditutup hari Kamis malam atau bila sudah penuh. Adapun yang dapat mengikuti ibadah di gereja adalah jemaat atau simpatisan yang telah menerima vaksin dosis kedua. Bagi mereka yang sudah seharusnya menerima, termasuk jemaat lansia dan anak-anak di bawah usia 12 tahun dengan pengawasan ketat dari orang tua. Form registrasi kehadiran ibadah di GKI Citraland dapat diakses di warta digital. Jemaat yang kesulitan mengisi form dapat menghubungi kantor gereja. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, aktivitas memanggil merupakan aktivitas yang membutuhkan respon. Ini yang diharapkan oleh setiap orang yang melakukannya. Panggilan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya pun memiliki harapan agar direspon dengan baik oleh umatnya. Mari bersama merespon panggilan dari Tuhan dengan sukacita. Anak-anak, sejak dari kecil tentunya orang tua mengajarkan kepada kalian semua menjadi anak yang mendengarkan saat dipanggil atau memberikan jawaban. Tuhan Yesus juga memanggil kalian sejak kecil untuk melayani Tuhan.
Ayo kita bersama-sama menyanyikan Pekerja Kristus yang Mulia. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah kami yang berdosa. Kiranya pengampunan-Mu memampukan kami melanjutkan setiap hidup kami seturut kehendak-Mu. Amin. Bagi kita sekalian yang sudah diampuni dosanya, kini terimalah berita pengampunan itu lewat berita anugerah yang diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 hingga ayat ke-17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus beserta saudara.
hatiku dan jiwaku. Silakan duduk jemaat. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk itu kita minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Bersyukur Engkau memperhimpunkan kami di tempat ini. Dimanapun kami berada, kehadiran Tuhan nyata lewat firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Kuasailah kami, kuasailah tempat kami berada, kuasailah benda-benda mati yang kami pakai untuk berbakti kepada Tuhan, dan biarlah firman-Mu hadir, tumbuh subur di dalam kehidupan kami, karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian termasuk orang yang suka bicara atau yang pendiam? Kita tahu ada orang yang suka bicara di depan umum, berani, tetapi ada juga yang pendiam. Kalau saya termasuk yang mana, Bapak, Ibu? Kalau pendiam, jawabannya saya turun sekarang, nggak jadi khotbah. Tapi percaya atau tidak, kata mama saya waktu kecil, saya tuh sangat suka bicara, cerewet. Suara saya tuh apalagi kalau teriak, kalau nangis bisa kedengeran sampai 4-5 rumah tetangga. Jadi kalau mama saya pas lagi main ke tetangga lalu dengar saya teriak, oh itu berarti tandanya ada panggilan, harus segera pulang. Jadi kalau bicara soal orang pendiam, apakah betul-betul dia tidak bicara? Belum tentu. Karena belum tentu di dalam pikirannya dan hatinya juga diam. Bisa jadi banyak bicara, yang bicara adalah pikirannya, ide-ide yang ada di dalam dirinya. Dan misalnya kalau lagi ngobrol berdua gitu ya di lingkup yang lebih kecil, biasanya orang yang pendiam ini bisa-bisa juga terus-terusan yang bicara. Batin gitu ya istilahnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, begitulah kita. Yang paling sulit sebetulnya bukan bicara buat orang yang pendiam maupun orang yang suka bicara. Tetapi yang paling sulit sebetulnya adalah mendengar. Mendengar yang sulit. Saya ingat Jokowi Presiden, ya SBY juga pernah suatu hari di pertemuan negara saya tonton, dia marah langsung begitu ya dari mimbar, dia marah karena waktu dia bicara ada orang-orang sana yang ngobrol sendiri. Karena mendengar itu sulit. Bahkan saya tahu ada satu pendeta terkenal sampai sekarang. Lalu pendeta mentor saya cerita, dia lagi dengerin khotbah sambil ngobrol dari tempat duduknya. Lalu pendeta ini dari mimbar dia bilang, "Hei, kamu anak iblis, keluar!" Untungnya gak beneran jadi anak iblis, tapi mentor saya jadi pendeta juga. Mendengar itu tidak mudah. Padahal di dalam hubungan dengan Tuhan, mendengar itu sangat penting. Kita mendengar suara Tuhan, tetapi juga Tuhan mendengar suara kita. Keduanya sangat penting. Jadi dari sisi kita sebagai manusia mendengar suara Tuhan, itu sudah sering ada di dalam Alkitab. Ada ayat yang mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena firman itu disampaikan dengan suara, karena itu kita perlu mendengar. Ada cerita di dalam Perjanjian Lama tentang Samuel. Ketika mau diutus jadi pembicara, di malam hari Tuhan memanggil Samuel. Nah, Samuel belum tahu kalau itu suara Tuhan, dikira suara Eli. Lalu Samuel datang ke Imam Eli. Dan sampai 3 kali akhirnya Samuel sadar kalau itu suara Tuhan. Dan Samuel dilatih oleh Tuhan terlebih dahulu untuk mendengar.
Sekalipun dia diutus pada akhirnya jadi juru bicara Tuhan, tetapi pertama kali yang dilatih dari Samuel adalah mendengar. Perlu dilatih, perlu kedisiplinan. Jauh lebih mudah berbicara daripada mendengar, termasuk orang yang pendiam sekalipun. Karena tadi itu, diam belum tentu tidak bicara, tetapi mendengar adalah hal yang tidak mudah. Nah, kalau dari Tuhan mendengar suara manusia itu juga penting. Bukan hanya manusia mendengar suara Tuhan, tetapi Tuhan mendengar suara manusia. Karena beberapa kali di dalam Alkitab juga ketika umat sedang sengsara di Mesir, di pembuangan di Babel, kita ingat di kitab-kitab Mazmur, ada banyak, dengarkanlah doa kami Tuhan. Umat berseru kepada Tuhan, dengarkanlah permohonan kami Tuhan, dan Tuhan mendengar. Dan ketika dia mendengar, dia memberi pertolongan. Jadi Tuhan adalah Allah yang mendengar. Pertolongan Tuhan adalah bentuk bahwa Tuhan mendengar umatnya. Ya, sekaligus hukuman bagi dosa manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi di balik hukuman itu, hukuman Tuhan itu mau mengajarkan bahwa manusia harus lebih baik lagi dalam hal mendengar Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum. Tetapi bukan hanya hukuman itu, tetapi juga bahwa Tuhan mendengar dan memberi pertolongan. Ya, di masa pembuangan di Babel, Tuhan memberikan hukuman supaya manusia mendengarkannya lebih baik lagi. Dan Tuhan mendengar jeritan umat dengan memberi pertolongan kepada mereka. Bahkan sampai ketika Yesus datang, Tuhan mendengar semua pergumulan apa yang terjadi di dunia ini, dan dia mau menolong menyelamatkan umatnya. Itu bukti bahwa Tuhan mendengar. Dia Allah yang mendengar. Jadi manusia mendengar suara Tuhan, dan Tuhan mendengar suara manusia. Ini menjadi penting. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan kita diawali ketika orang banyak pada saat itu. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, pasal kelima ini, orang banyak mengerumuni dia. Mereka hendak mendengarkan firman Allah. Ada kata mengerumuni, dan mereka hendak mendengarkan. Apa artinya? Di dalam hal ini artinya mereka hendak memaksa Yesus untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka hanya ingin mendengar apa yang mereka dengar. Dan Yesus tahu pada saat itu, sehingga dia menjauh dari kerumunan. Yesus naik ke salah satu perahu dari murid-murid, dan kemudian dia baru berbicara, sehingga orang banyak lebih baik mendengar dia. Lebih baik lagi mendengar dia. Tanpa suasana yang berdesak-desakan. Dan tidak ada respon dari orang banyak pada saat itu terhadap apa yang mereka dengar, tidak diceritakan. Ya, bisa jadi mereka hanya ingin mendengar. Mereka tahu tentang Tuhan, mereka mendengar, dan mereka mendengar hanya apa yang ingin mereka dengar saja di antara kerumunan itu. Tidak ada respon dari pendengaran itu. Dan kemudian ceritanya bergeser ketika fokusnya tidak ke orang-orang banyak pada saat itu lagi, tetapi kepada murid-murid yang ada di Danau Galilea itu sebagai nelayan. Dikatakan di ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jaramu untuk menangkap ikan. Di sini kita lihat Yesus mendengar persoalan mereka, makanya Yesus menolong mereka.
Persoalannya apa? Persoalannya diungkapkan Simon bahwa telah sepanjang malam Tuhan kami bekerja keras, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi di situ ada ayat sambungannya yang mengatakan, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Ini kata kuncinya, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Siapa yang memanggil kita? Yang memanggil Simon siapa? Dan Simon mengakui, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka dia melakukannya. Tuhan mendengar, Simon Petrus mendengar, dan dari pendengaran mereka itu berbuah ketaatan. Ada respon yang dilakukan ketika Simon mendengar. Apakah ada kemungkinan menolak? Ada. Apalagi mereka seorang nelayan yang profesional. Mereka tahu kapan waktunya menangkap ikan, yaitu pada malam hari, bukan siang hari. Loh, siang hari ikan bobo. Tetapi balik lagi, siapa yang nyuruh? Itu jadi penting. Dan ketika mereka merespon, ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, disitulah ada pengalaman personal yang dialami oleh para nelayan pada saat itu. Pengalaman personal itu didapat setelah mereka melakukannya. Di ayat 4 dikatakan setelah mereka melakukannya, mereka mendapat sejumlah banyak ikan. Jadi jika seandainya mereka tidak belajar untuk melakukan apa yang mereka dengar, maka mereka tidak memiliki pengalaman personal itu. Maka mereka hanya memiliki pengalaman yang sama yang diterima oleh orang-orang banyak pada saat itu, buah dari pendengaran mereka, kalau tanpa respon. Tetapi respon atas pendengaran mereka bukan hanya mereka mendapati kalau jalan mereka sobek, kalau kapal mereka hampir tenggelam, atau karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan, tetapi lebih dari itu. Respon kita mendengar bukan cuma berkat dari Tuhan yang diterima setelah itu selesai. Kenapa Petrus enggak langsung kumpulin ikan-ikannya lalu jual dapat duit terus pulang? Tetapi itulah respon pengalaman personal yang Petrus terima. Bahkan Petrus mengabaikan ikan-ikan yang sudah dia terima. Ketika di ayat 8 dikatakan, melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Disitulah Petrus melihat cara Tuhan menolongnya dan membuat panggilan Tuhan buat dirinya tanpa dia mengajukan penawaran apa-apa, tanpa dia menyampaikan penolakan. Jadi kuncinya adalah dengar-dengaran. Kita mendengar suara Tuhan, Tuhan mendengar suara kita. Kita mendengar dan kita merespon, dan ada pengalaman personal yang kita dapatkan yang tidak diterima semua orang banyak. Ketika apa yang kita dengar itu dari Tuhan, itu kita respon dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seturut dengan tema kita pada hari ini, panggilan Tuhan di dalam hidup kita itu bisa bermacam-macam, dan bukan hanya melayani di gereja. Melayani di gereja, pelayanan di gereja adalah hanya sebagian kecil dari panggilannya, dan bukan jadi yang utama juga. Tetapi panggilannya adalah dimanapun kita berada di kehidupan kita. Itulah panggilan kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita. Percuma kita dipanggil melayani di gereja ini, tetapi kita tidak ada buat keluarga kita.
Percuma pelayanan kita luas tetapi kita menyimpan dendam, kita masih menyakiti sesama, kita mengkorupsi waktu dan lain sebagainya. Jadi pelayanan itu hanya sebagian kecil panggilannya di dalam hidup kita yang luas ini. Tetapi kuncinya kita belajar mendengar suara Tuhan. Apakah itu betul-betul suara Tuhan seperti Samuel belajar pada saat itu, seperti Petrus, dan ketika Tuhan yang suruh, respon itu karena Tuhan mendengar pergumulan kita dan Dia menolong kita. Dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, panggilan kita adalah supaya ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena inilah inti dari panggilan kita. Inti dari panggilan Yesus pada saat itu ketika Dia memanggil murid-muridnya. Kalau kita baca, intinya ada di ayat ke-32 yang mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Itu inti panggilan yang Tuhan lakukan pada saat itu, yang kita juga menjadi bagian di dalam panggilan kita. Jadi dimanapun kita berada, baik atau tidaknya lingkungan yang saat ini kita berada, jangan tolak orang-orang yang menyakiti kita. Kita dipanggil untuk mereka. Tetapi juga jangan jadi penghalang untuk orang-orang, bagi mereka untuk datang kepada Tuhan karena perbuatan tidak baik kita. Sama seperti Petrus, dia sadar betul, dia respon itu, dan dia ada pertobatan di situ, dan dia mengakui keberdosaan mereka. Sehingga dari situ jelas banyak orang juga yang dipanggil dari sikap, dari perbuatan kita. Dan kita dipanggil ada buat setiap mereka untuk ada di jalan Tuhan, untuk pertobatan. Ya berat, pasti, tetapi Tuhan mendengar. Ingat, Tuhan selalu mendengar pergumulan kita, dan Tuhan menolong kita di setiap kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pernyataan iman berdasarkan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang mendengar cerita setiap umatnya, yang mengajarkan kepada kami juga untuk selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga semakin banyak orang-orang yang mengenal Engkau
dan mendengar suara Tuhan sebagai suara kebenaran. Kami yakin juga Engkau mendengar ceritaan hati setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, yang ada di dalam pemulihan kesehatan, yang merasa sendiri, merasa terbatas karena usia lanjut mereka. Kiranya Tuhan juga mendengar, bahkan Tuhan hadir menolong setiap mereka, memulihkan, mendampingi mereka lewat berbagai hal, lewat berbagai cara, lewat orang-orang di sekeliling mereka yang terus dengar-dengaran, berbagi pergumulan, dan hadir untuk setiap mereka. Lewat obat-obatan yang mereka minum, lewat perawatan, lewat istirahat. Kiranya Tuhan hadir buat setiap mereka. Berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan untuk apa yang mereka usahakan, pergumulan keluarga. Kiranya Tuhan juga yang mendengar, hadir bagi setiap mereka. Dan jemaat-Mu juga boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, jadikan kami gereja yang mendengar, membuka telinga kami untuk setiap jemaat-Mu, dan gereja-Mu yang hadir juga ketika Engkau menghadirkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan untuk melakukan, untuk melayani Tuhan, baik di gereja-Mu, di gereja, dan di masyarakat dimanapun mereka berada. Dan biarlah persekutuan kami menjadi indah ketika kami bersama-sama boleh mendengar dan taat dan merespon akan perintah Tuhan lewat setiap program-program yang dijalankan gereja-Mu. Kiranya juga kami boleh bersama-sama membaktikan diri kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara ini di tengah gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang masih hadir. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran dan juga melakukan dengan hikmat, menjaga diri kami dan juga menjaga keselamatan orang lain. Dan jadikan itu sebagai panggilan kami, sehingga dunia ini boleh berangsur-angsur dipulihkan lewat setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dijalankan, dan juga lewat penyediaan pendistribusian vaksin yang terus dilakukan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasiarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan memuji, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah
dalam tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah sulu dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia. Jemaat, saya undang untuk berdiri, kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, inilah persembahan dari umat yang telah Engkau selamatkan. Ajar kami untuk senantiasa meneladani Tuhan Yesus yang telah turun ke bumi dan rela menggantikan kami umat-Mu, umat yang berdosa. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.